Serulah manusia itu ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu. Jalan Tuhan yang dimaksud itu ialah dinul Islam, yaitu sistem kehidupan Islam, sistem ajaran Islam. Caranya bagaimana? Bil hikmati, dengan cara yang bijaksana. Cara yang bijaksana itu seperti yang saya terangkan tadi. Ada dengan lesan, ada dengan perbuatan, ada lagi dengan menulis, Pak. Menulis buku, menulis majalah, menulis artikel-artikel terus. Itu juga dakwah. Yang tidak menyinggung perasaan orang. Ya mengajak itu supaya orang tertarik kan. Ya. Kalau perlu iming-iming pahala gini-gini ya itu ya. Biasanya kalau amar ma'ruf banyak iming-iming pahala, begini-begini pahalanya gini. Tapi dakwah itu tidak hanya amar ma'ruf, ada juga nahi mungkar. Ya. Nahi mungkar itu supaya orang mencegah tidak terjadi kemungkaran, kemaksiatan di sekitar kita, itu perlu juga itu disampaikan berita-berita yang bersifat ancaman. Nek kamu nyolong nanti di akhirat begini, nek kamu mendolimi orang lain nanti begini, nek kamu punya utang nggak membayar nanti kamu begini-begini, itu perlu juga. Jadi isinya dakwah itu ini amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithlu fa'ilihi. Sadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, limpahan kasih sayangnya kepada kita sekalian, juga atas segala curahan rahmat dan nikmatnya yang tiada pernah terputus senantiasa diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, masih tetap dalam keadaan sehat jasmania dan rohania kita, dan Allah masih memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu perintahnya yang sangat luar biasa, ialah sholat maghrib maupun sholat isya dengan berjamaah. Termasuk salah satu perintah Allah juga ialah kita mengkaji petunjuk-petunjuknya yang ada di dalam kitab suci Al-Quran maupun contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh makhluk pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan secara lahir batin kepada kita sekalian, agar kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini kita tidak pernah keluar
dari tuntunan maupun petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang akan selamat baik ketika hidup di dunia ini, terlebih-lebih nanti di saat kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, kita masih tetap pada bahagian tema pokok yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, yakni tentang beberapa kewajiban setiap muslim terhadap Islam. Mulai dari wajib mempelajari Islam, wajib menegakkan atau mengamalkan Islam, dan insya Allah pada malam hari ini adalah merupakan kewajiban yang ketiga. Ya. Kewajiban yang ketiga itu adalah setiap muslim wajib mendakwahkan Islam. Ya. Dakwatul Islam. Dakwatul Islami, ya. Ya. Ini subtema dari tema pokok yang berjudul tentang beberapa kewajiban setiap muslim terhadap Islam. Ya, salah satu di antaranya ini adalah setiap muslim terletak kewajiban di dalam pundak kita untuk mendakwahkan Islam, ya, kepada orang lain. Maka pembahasan kita malam hari ini kita akan nanti uraikan apa yang dimaksud dengan dakwah, kenapa kita mesti harus berdakwah, lalu bagaimana cara berdakwah yang baik, macam-macam dakwah itu apa saja contohnya, dan setelah dakwah dilakukan seperti apa hasilnya. Nah, mungkin kita tidak jauh dari persoalan-persoalan itu dalam membahas tema ini. Namun sebelum kita uraikan lebih lanjut, tentu kita harus paham dulu dasarnya, ya. Kenapa kita harus berdakwah? Ini firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, ud'u ila sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, nanti kita lanjutkan tulisannya. Ini terdapat di dalam Quran surat ke-15, ya. Surat 15 itu surat An-Nahl. Terdapat pada ayat 125. Ya. Ya, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Sambungannya di sini enggak cukup bapaknya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Quran surat An-Nahl surat 15 ayat 125. Kita perhatikan anaknya. Allah berfirman dalam ayat ini, ud'u, ajaklah. Ajak, kita diperintahkan untuk mengajak. Ud'u, serulah. Ud'u, suruhlah. Itu hanya ya. Perintahkanlah, ajaklah, serulah. Ya. Itu artinya ud'u. Perintah ya. Siapa yang merintah? Siapa yang diperintah? Ya kita. Orang-orang beriman yang diperintah, kita diperintah. Ajaklah, serulah. Siapa yang diseru? Siapa yang diajak? Manusia. Manusia yang mana? Baik manusia yang masih di luar Islam, artinya masih dalam kekafiran, itu kita suruh ajak. Termasuk juga orang-orang yang sudah di dalam Islam tapi keislamannya belum baik, disuruh ajak, diperintah, ini perintahnya. Ajaklah, serulah. Nah, di dalam Al-Quran itu kalau ada kalimat perintah seperti ini, maka akibat hukum yang timbul, konsekuensi hukum yang timbul, kita membaca perintah itu, maka itu menunjukkan wajib. Sebaliknya kalau ada larangan, berarti itu menunjukkan haram. Ini perintah ya. Ajaklah. Siapa yang disuruh ngajak? Ya, saya, sampean, ya kita semua. Suruh ngajak. Siapa yang diajak? Ya manusia. Manusia yang mana? Ya siapa saja. Ajaklah. Jadi orang kalau sudah berislam, kayak saya dengan sampean, terus kita diam, nggak mau ngajak orang itu untuk menjalankan Islam. Contohnya ada tetangga kita nggak mau ke masjid, kita biarkan, kena besok kita di hadapan Allah. Kena. Karena ini perintah. Wong diajak saja belum tentu mau. Apalagi kalau nggak diajak. Tapi ini perintahnya suruh ngajak. Jadi mengajak orang itu untuk berislam dengan baik itu adalah merupakan kewajiban setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Ya, yang muda, yang tua. Ya. Tentu memang, wah ya saya kan nggak ngerti apa-apa ya. Iya jangan memaksakan diri. Kalau kita baru pintar baca Bismillah, ya itu Bismillah itu kita ajari orang. Ini kan ngajak juga. Ini Pak ngaji, tak ajari sampean Bismillah, ya sudah ngajak. Iki cenenge huruf ba, iki cenenge dal, iki ain, iki lain sudah. Jadi kalau ada orang Islam cuman mengamalkan Islam untuk dirinya sendiri, nggak mau mengajak orang lain, istrinya nggak diajak, anak-anaknya nggak diajak, tonggone nggak diajak, keluarga diajak, itu orang itu namanya mentolo, kepingin masuk surga sendirian. Padahal nek masuk surga sendirian itu ya nggak pati nikmat. Orang masuk surga itu baru nikmat, nanti surganya kalau kita masuk bersama-sama. Makanya diperintah. Ajaklah manusia. Diajak kemana? Ila, kepada sabili, jalan Rabbika, Tuhanmu, kepada jalan Tuhanmu. Jalan Tuhan yang dimaksud itu yang mana? Ya, dinul Islam. Ya ini. Ya. Dinul Islam ini kan ajaran keselamatan. Dinul Islam sistem keselamatan. Ya. Di luar ini nggak selamat kita kalau kita ajak, nggak usah diajak. Ya. Ya. Kita ini karena kita sudah menemukan sistem hidup yang akan menyelamatkan, membahagiakan dunia akhirat kita, namanya dinul Islam, ya kita
jalan Tuhanmu itu yang dimaksud di sini ila sabili rabbika ialah dinul Islam. Disebut juga sirotol mustaqim. Jalan yang lurus. Islam itu ya lurus saja, enggak lurus ya. Ajaklah manusia, diajak kemana? Ila sabili rabbika, untuk mengikuti jalan Tuhanmu, menuju jalan Tuhanmu. Jalan Tuhan yang dimaksud itu apa? Dinul Islam, sistem kehidupan Islam. Ada apa sistem kehidupan Islam? Ya, yang seperti yang kita gambarkan minggu lalu. Ada akidah, ada rukun Islam, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sistem politik, sistem kepemimpinan, sistem moral, sistem perekonomian, sistem pertahanan dan kemudian diajak ke situ supaya paham Islam kafah. Diajak. Jadi kalau kita sudah mengamalkan Islam cuma untuk diri sendiri, nggak mau ngajak ke orang lain, besok di akhirat kita akan ditanya oleh Allah. Dan kita akan menjadi orang yang tertuju. Akan tertuju. Sampean kok dulu hidup sampean gimana, sampean kok nggak bisa baca Quran, sampean kok nggak pernah ke masjid, sampean kok nggak sholat, nggak puas, kenapa? Aku punya tonggo namanya si B. Aku nggak pernah diajak, cuman sibuk dirinya sendiri mondar-mandir, kemudian nggak pernah diajak aku. Bener ini tonggomu yo, pernah kamu ajak? Nggak pernah. Nah, kena kita. Karena mengajak itu perintah. Jadi repot juga ya orang kalau cuman berislam sendiri itu nggak mau ngajak orang lain ya. Repot juga. Ngajak. Ya. Ajaklah manusia menuju jalan Tuhanmu, yang dimaksud jalan Tuhan sabilillah atau sabili rabbi kita di Islam. Caranya bagaimana? Dijelaskan di sini. Caranya ngajak itu bagaimana? Bil hikmati, dengan cara yang bijaksana. Wah, ini luas ini. Kalau cara yang bijaksana itu seperti apa? Banyak. Seperti kita buat masjid, ya, membuat masjid, membuat musola, membuat majelis taklim. Setelah jadi nanti ya kita himbau, mari kita hidupkan ini masjid kita. Ini masjidnya, kalau masjid ini ada di kampung kita, di wilayah RW ini, sampai sebagai muslim, kita muslim semua, masjid ini tidak akan makmur kalau bukan orang Islam sendiri yang memakmurkan. Ya. Masjid ini duitnya nggak ada, duitnya masjid ini ada di kantongnya seluruh masyarakat muslim. Betul. Masjid nggak punya duit. Di mana masjidnya? Duitnya masjid itu ada di saku-saku setiap orang muslim. Maka kalau orang Islam itu banyak duit sakunya, nggak mau mendukung supaya dakwah ini jalan melalui masjid ini, besok ditanya juga hartanya. Hartamu itu kamu dikemanakan? Ada kegiatan dakwah di masjid sampai nggak pernah dukung gitu. Nggak pernah dukung. Itu di masjid itu bayar listrik loh itu ya. Halo-halonya dibayar. Khotib-khotibnya kalau dia khotbah Jumat itu dibayar semua. Gimana sih sampean kok kayak gini? Duit sampean kok habis dibelikan rokok tok? Wah, besok bayar. Nah, ini. Bil hikmah, dengan cara yang baik. Menyuruh sama minta tolong itu sama ya tujuannya. Nyuruh sama minta tolong sama ya tujuannya. Nyuruh sama minta tolong, tujuannya kan sama. Tapi enak mana bahasanya? Kalau saya ngomong, aku ngelak loh dari tadi ngomong, gimana sampean aku kok nggak dikasih air ya? Gak ngerti sampean itu panitia opo iki lho ya. Waduh, kasar iku. Ya, tapi kan beda. Pak, boleh minta tolong Pak? Nggih. Kula ngelak Pak. Aduh, kepengin cepet-cepet ya begitu. Sekalipun ke anak kita sendiri kalau disuruh dibentak-bentak itu nggak bagus caranya, ya nggak bagus, jadi masalah. Tapi kalau dilus-lus, ayo nak bantu ayah gitu, enak. Nah, itu namanya bil hikmah. Makanya ngajak orang itu jadi dakwah itu jangan menyerang tapi menyentuh. Ya, bisa nggak kira-kira dakwah itu ya? Dakwah itu bukan memponis orang, ya, bukan memponis. Ya. Pokoknya kamu kalau nggak gini-begini masih mantuk neraka, kamu udah begini. Ya jangan terlalu ke neraka gitu ya, nggak usah. Jangan neraka dulu ceritakan, ya ceritakan dulu kebaikannya.
Kalau Allah neraka itu koyok kejam terus. Ya bisa juga nanti kalau orang itu sudah baik, ya. Kalau awal-awal itu rokok jangan. Itu namanya bil hikmah. Bil hikmah ini dengan tutur kata yang baik, yang tidak menyinggung perasaan orang, yang tidak melukai, itu kalau pakai lesan, atau dengan sikap yang baik. Karena dakwah itu banyak cara, Pak, ya. Bisa melalui lesan. Seperti saya ini, sekarang ini saya boleh dikatakan saya dakwah. Guru-guru yang ngajar di sekolah itu dakwah itu. Guru-guru sekolah itu, guru-guru ngaji, guru-guru di pesantren itu dakwah semua, itu bagian dari dakwah. Banyak cara. Tapi tidak hanya ngomong saja dakwah itu. Berkhutbah melalui khutbah Jumat, ngisi-ngisi ceramah di pagi, itu dakwah, teman. Tapi bukan cuma itu. Jadi dakwah itu sekarang gaji besar, ada dakwah bil lesan. Dakwah bil lesan ini kayak ngomong. Ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu pakai sikap, ya kayak gini ya. Ya, contohnya dakwah bil hal itu selalu dia berbuat baik, menata lingkungan. Ini ada masjid ini, bagaimana supaya orang senang ke masjid, bagaimana caranya supaya betah di masjid, enggak orang habis di masjid assalamualaikum langsung melayu, ada pengajian ditinggal. Bagaimana caranya supaya caranya dakwah? Kasih AC. Nah, beda nggak orang duduk di masjid pakai AC dengan tidak pakai AC? Beda. Iya. Nah, sudah ada AC-nya, itu sudah tertarik orang. Oh, ke masjid pas tabikul khairat aja, mau enak di sana, seneng. Ada pengajiannya, bagus ada siapa. Oh, pemana dikasih panganan. Nah, ya Pak Samsul, umpamanya di sini kasih panganan. Oh, memang awal-awalnya dulu itu mungkin cari panganan, ya nggak apa-apa dulu ngajak, itu namanya mengajak supaya baik ya. Semut aja kalau dikasih manis-manis, apa yang terjadi dengan semut? Semut itu loh Pak, kita misalnya kasih biskuit di sini, teman-temannya jauh-jauh diajak semua berkerumun gitu. Itu semut. Ternyata manusia juga begitu. Nah, kumpul. Oh, kok angel kumpulannya, dikasih panganan yang enak. Kalau perlu tidak cuma dimakan di tempat ini, dibawa pulang nanti kalau wah, cepat itu. Makanya dulu sunan-sunan dulu dakwanya itu, sunan-sunan apa ya, wali-wali Allah itu dulu yang melalui wali songo itu, itu dulu Pak, supaya orang tertarik kalau ada kegiatan dakwah, ada kegiatan pengajian, apa yang dibikin? Pertama, jalan itu dihiasi, diberi umbul-umbul, macam-macam benderanya diberi umbul-umbul. Ya. Terus bikin pintu gerbang bagus dihiasi, di situ ada makanan-makanan diisi dengan buah macam. Lalu pintu gerbangnya diberi nama Ghafuro. Innallaha kana ghafuro. Ghafuro itu artinya pengampunan. Siapa orang yang datang ke majelis taklim pengajian melalui pintu gerbang ini, maka nanti akan digapuro, diampuni dosa-dosanya. Makanya gapuro itu bukan dari bahasa Jawa, asli bahasa Quran itu. Caranya wali. Terus pegang gemelang dulu, belum ada musik, neng, kumpul orang, dikasih makanan yang enak ini. Itu namanya sekatenan. Sekarang masih banyak di Solo ya, sekatenan. Biasanya bulan Maulid. Sekatenan itu diambil dari kata syahadatain. Lidahnya orang Jawa dulu angel ngomong syahadatain, sekaten dari syahadatain. Upacara pengislaman itu namanya. Upacara mengajarkan orang 2 kalimat syahadat. Sekaten namanya dulu. Kita setiap bulan Maulid kalau ke Solo, ke Jogja itu masih dipertahankan ini. Cuman sudah banyak melenceng dari awalnya. Itu kegiatan dakwah dulu. Dia semacam-macam orang kalau datang kita nanti pulang membawa sesuatu ya begini ya. Supaya apa? Supaya orang terdorong. Ah, itu juga dakwah. Dakwah. Ya. Contohnya, ini kok nggak mau ke masjid ini, ternyata nggak punya sarung, nggak punya baju. Ayo kita kayak ngomong, Pak, itu sebetulnya mau ke masjid cuman malu nggak punya baju, kasih baju. Dakwah juga itu. Ya. Ibu-ibu memakai kerudung jilbab yang bagus tutup aurat. Tadinya orang-orang itu kalau jalan setengah telanjang. Terus ada orang yang baik tutup aurat dengan baik-baik kayak gini. Ditiru orang, itu juga dakwah. Dakwah bil hal namanya. Banyak cara. Pengurus masjid menyediakan papan tulis tempat ngaji, menyediakan mimbar kayak gini, menyediakan minuman, disediakan tempat, disediakan waktu, itu juga dakwah.
memfasilitasi dakwah juga. Banyak. Oh, bagi-bagi tugas. Ya, yang ada yang tempatnya aja menyediakan nyusun acaranya, ada yang siap nyangoni ustaznya misalnya gitu, dakwah juga itu. Iya, soalnya ustaznya nggak disangoni ya. Ya apa kira-kira? Ya gak iso jalan nih. Apalagi ustaznya dari Duku Kupang ke sini, masa bensinnya pakai air ya gak lah. Ya itu ya. Jadi begitu kita dipikirkan. Ayo kita bersama-sama. Aku yang menyediakan tempatnya, aku yang ngatur jadwalnya, aku yang ngatur materinya. Itu dakwah. Jadi nanti kalau sudah seperti itu, masuk surga bersama-sama. Saya ngomong, yang menyediakan tempatnya, yang menyediakan fasilitasnya, yang menyediakan kuenya, yang menyediakan acaranya, dapat semua. Maka dakwah itu, Bapak-bapak sekalian, dakwah itu dibagi dua. Ya. Ada namanya dakwah Pardiyah. Pardiyah, ada namanya dakwah Jamaiyah. Dakwah Pardiyah ini ngajak orang dari rumah ke rumah. Tapi ini membutuhkan waktu yang banyak. Habis dari rumahnya sampean ke rumahnya ini, ke rumahnya ini. Ngajak, tujuannya apa? Cuman ingin ngajak cerita-cerita tentang Islam supaya tertarik. Itu namanya dakwah Pardiyah. Peace to peace. Pak, saya lihat umurnya sampean ini kan sudah 60 tahun. Mati loh Pak. Sampean kok masih jarang ke masjid. Sudah tiba saatnya ini saya datang ke sini, pertama silaturahmi, saya kasihan sampean nggak pernah ke masjid. Bagaimana Pak kalau mulai besok kita bareng-bareng biar masjid kita juga hidup. Lah itu dakwah. Ya sampaikan dengan bahasa-bahasa yang bagus. Ya, saya dengar pengurus masjid kemarin ada keputusan orang-orang Islam yang ada di sekitar masjid nanti kalau nggak pernah ke masjid nanti nek mati nggak kelem nyolati. Wow. Nanti aku mati nggak disolati, pokoknya dasarnya nggak diurus nanti. Wah cepet kan bagus. Ya. Rada riwet ini supaya dia banyak cara. Yang penting tetap jaga perasaannya, jangan sampai ya jangan dilabrak tapi disentuh. Nah itu namanya dakwah. Ini dakwah Pardiyah. Dakwah jama'i, dakwah jama'i bersama-sama seperti ini, masjid. Masjid ini kan mesti ada pengurusnya, gitu. Ada ketua yayasannya, yayasan nanti ada bendaharanya, ada yang bidang ketakmiran, ada seksi ini, ada seksi ini, terus ya. Sepanjang tahun, ya dia menjadwal waktu sholat, menjadwal waktu pengajian, ada lembaga pendidikan, ada TPK, ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian anak remaja, ada cara-cara bagaimana menghimpun dana begini itu dikerjakan bersama-sama. Itu juga dakwah. Dakwah jama'i namanya, bareng-bareng. Nah ini yang bagus ini. Semuanya ikut andil. Sampean ketuanya, aku yang bendahara, ini sekretarisnya, ini yang bagian penggalian dana, ini bagian urusan sarana prasarana, ini urusan pembangunan, ini bagian ya. Itu juga dakwah. Dan masjid ini salah satu fungsinya masjid, fungsi utama masjid itu adalah tempat sholat memang, tempat sholat dan berzikir. Tapi fungsi yang lain, masjid itu adalah tempat dakwah. Sangat tepat kalau dakwah itu disampaikan di masjid. Ada masjid di Surabaya ini setiap sholat 5 waktu itu pasti ada Pak kajian-kajian bergantian. Habis sholat duhur ada yang nggak panjang-panjang, paling 7 menit. Habis sholat asar ada lagi sholat itu senang. Jadi ilmunya orang beribadah bertambah terus karena dakwah jalan terus. Seperti di masjid tempat saya itu kalau malam-malam kayak gini 1 minggunya hanya 4 kali. Tapi kalau subuh habis sholat subuh setiap hari kecuali hari Minggu. Karena hari Minggu itu memang libur ya. Setiap habis wiritan itu, ya kita sediakan buku-bukunya, hadis-hadis, tafsir sudah dibaca saja dakwah. Ono sing ngocor, jalan ya. Berlanjut itu sudah lama, sudah kira-kira sudah berlangsung sekitar 15 tahun yang lalu. Saya karek neruskan. Nah, itu dakwah. Karena masjid itu kalau tidak ada kegiatan dakwah, tidak ada kegiatan pengajian, tidak ada kegiatan taklim, dikhawatirkan jamaahnya itu nanti Pak ibadahnya salah.
Ya kan? Karena ibadah itu kan butuh ilmu, nggih. Salat butuh ilmu, wudu butuh ilmu, berzikir, berdoa butuh ilmu. Apa sih nggak butuh ilmu? Ya, bersedekah butuh ilmu, berzakat butuh ilmu, haji dan umrah apa sih butuh ilmunya? Nah, untuk mengetahui agar ibadah kita itu menjadi awal ibadah yang benar dan sempurna pahalanya, salah satu caranya harus didasarkan dengan ilmu. Dari mana ilmu itu kita dapatkan petunjuknya? Cuma dua sumbernya, ada di Quran, ada di hadis. Maka setiap orang kalau ngisi pengajian, ngisi dakwah-dakwah itu nggak mungkin keluar dari Quran dan hadis. Pasti sebenarnya Quran hadis, Quran hadis. Kadang-kadang pendapat ulama, pendapat ulama, pendapatnya Imam Syafi'i begini, Imam Mazhab Hanafi begini, kembali. Tapi juga ulama-ulama besar itu juga dasarnya dari Quran juga. Nah, ini dakwah. Saya ulangi, uda'u, ajaklah, serulah manusia itu ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu. Jalan Tuhan yang dimaksud itu ialah dinul Islam, yaitu sistem kehidupan Islam, sistem ajaran Islam. Caranya bagaimana? Bil hikmati, dengan cara yang bijaksana. Cara yang bijaksana itu seperti yang saya terangkan tadi. Ada dengan lesan, ada dengan perbuatan, ada lagi dengan menulis, Pak. Menulis buku, menulis majalah, menulis artikel-artikel terus. Itu juga dakwah. Dan itu paling bagus itu. Karena kan akan kekal. Nah, seperti ini contohnya ini. Saya ngomong ini, anggap apa dakwah. Ini direkam. Direkam ini, nanti dimasukkan di YouTube. Ini bisa ribuan orang yang lihat. ya orang yang lihat. Kalau kita di sini ya dakwah di masjid ini cuma sebanyak bapak-bapak yang di sini yang lihat. Tapi kalau direkam, dimasukkan, kelihatan gambarnya, kelihatan suaranya, ini seluruh dunia ini yang melihat ini kelihatan. Ya, karena sekarang kita didukung hidup di zaman modern, segala sesuatu itu bisa diabadikan. Nek dulu itu pakai foto itu nggak gerak. Ya, dulu kan radio itu cuma lewat kuping. Ya, visual, audio. Terus muncul TV, audio visual, ketok gambarnya didengar oleh kuping. Ya, bien. Sekarang tambah modern, pakai HP, nggak repot-repot. Sekarang TV Pak nggak pati laku TV. Saya aja jarang lihat TV. Kan semuanya berita-beritanya ada dia. Surat kabar sekarang nggak laku. Majalah nggak laku. Ya, buku-buku orang di toko buku aja sekarang saya jarang ke toko buku. Semua buku-buku yang ada sudah ada di HP. Tinggal memorinya kuat nggak. Betapa gampangnya sekarang orang mendakwah ini. Jadi ada tulisan, kita masuk di situ, di share ke orang. Tulisan ini, ada video siapa saja yang ngomongin, kan banyak ustaz-ustaz boleh kita dikirim lagi. Itu dapat pahala. Mas Said dapat videonya Ustaz Abdul Somad atau Adi Hidayat, sampean dapat. Di share ke Ahi, saya share lagi ke sampean, saya share lagi ke Mas Samsul, di share lagi. Itu namanya rebutan bagi-bagi pahala. Itu dakwah juga Pak, bukan kita yang ngomong fasilitasi supaya dakwah itu sampai, itu juga dakwah. Masya Allah, luar biasa, begitu gampangnya dakwah. Wah, saya nggak bisa apa-apa, cuma menyediakan ustaznya air jahe saja, ya kan? Kesana ustaznya itu ngelak itu di sana kerja, itu juga dakwah. Memotivasi ustaznya supaya tambah seneng karena dikasih minuman jahe misalnya, ya, misalnya. Iya, seperti itu, banyak cara. Nah, maka kalau kita tidak dakwah, ketika kita hidup di sini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita tidak dakwah, nggak pernah ngajak orang, sekurang-kurangnya anak, istri, cucu, menantu yang serumah dengan kita nggak pernah kita ajak ke dalam kebaikan, besok di akhirat kita akan menjadi terdakwah. Siapa orang yang tidak dakwah waktu hidup di dunia, nggak pernah ngajak orang ke jalan menuju jalan Allah, besok kalau mati akan menjadi orang yang terdakwah. Siapa yang mendakwa dia? Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang tertuduh. Ini betul tonggomu iki? Iya. Iya. Berapa tahun kamu bertetangga? Wah, lama, Pak. Kenapa sampean bisa baca Quran, sampean rajin ke masjid, sampean sudah begini? Kenapa sampean biarkan itu? Apa alasanmu? Apa kamu kepingin masuk surga sendiri, ini membiarkan tetanggamu ini masuk neraka, apa begitu?
Enggak Tuhan, tapi kenapa kamu lakukan? Ya, terjadilah penyesalan, tapi wes kasep sudah di alam kubur baru seperti itu. Maka nanti akan menyesal. Maka mari dalam kegiatan dakwah ini kalau kita tidak bisa menyampaikan, ikut andil. Menyediakan tempatnya, menyediakan sarananya seperti papan tulis, ya. Ada yang beli spidolnya ini, ya, misalnya ya. Ini kan spidol saya sendiri. Ini kalau habis kadang-kadang ini kayak gini. Adanya ini juga dakwah. Ya, ono sing hapus, ya, sudah tulisnya dihapus lagi. Ada yang menggeser gini ke sini, ini tidak dakwah. Ada yang menyediakan minyak ini, seperti ini nanti kalau caranya, pasti nanti kita di alam akhirat kalau ikut andil pasti masuk surga bersama-sama. Apa nggak kepingin Pak? Kepingin. Ono sing jemput ustadznya di Perak misalnya ya. Seperti kalau sholat bulan Ramadan ya, wow. Ustaznya di sana di pondok pesantren Ar-Rahmah ya. Ono sing jemput dibaliknya lagi untuk ngimami untuk dakwah. Itu juga banyak. Pokoknya jangan katakan aku nggak iso dakwah. Yang bisa dakwah itu cuma ustaz sama pakai. Enggak, ikut ambil andil. Makanya kalau kita orang yang paling beruntung besok di akhirat itu ialah orang yang ikut mengurusin kegiatan dakwah, termasuk pengurus masjid dan musola. Wah, itu besok kalau ikhlas itu paling duluan masuk surga. Ya, paling duluan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ngopeni masjid? Ngopeni masjid tentu pengurus masjid biasanya ya. Siapa yang ikut ngopeni masjid apapun bagiannya, walaupun dia tukang bagian nyapu, ngisi jedeng dan sebagainya, besok kata Rasulullah di surga akan dibuatkan istana. Istana sama rumah itu bagus mana? Istana itu rumah raja, tempatnya raja, nggak mungkin jelek. Istana itu tempatnya kepala negara biasanya. Lah besok orang-orang yang jadi pengurus masjid itu, apalagi kalau aktif, tapi kalau cuma namanya dipasang nggak pernah ke masjid, gak iso. Ya. Aktif di masjid, mondar-mandir pulang pergi, menyediakan fasilitas. Besok kalau mati di surga dibuatkan istana. Ini yang ngomong bukan saya, Rasulullah cuma menyampaikan. Maka bapak-bapak sekalian, siapapun di antara kita kalau diajak ngurusin masjid, jangan nolak. Ya. Ini ada kesempatan jadi pengurus RT, jadi pengurus RW. Kalau kira-kira jadi pengurus RT, nanti ngurusin masjidnya berantakan, tinggal RT-nya. Ya. Tapi kalau bisa dua-duanya ngurus RT, tambah bagus, tambah cepat masuk surganya. Karena ngurusin RT, RW juga ngurusin kepentingannya orang banyak. Yang penting ikhlas, dakwah. Jadi caranya dengan cara yang bijaksana. Yang bijaksana itu artinya banyak cara. Bisa dengan lesan, bisa dengan tulisan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan tutur, bisa dengan sikap diam. Terus yang kedua, cara kedua, wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil dengan nasihat-nasihat al hasanati yang baik. Ya seperti ini, saya kalau dianggap nasihat ini menyampaikan materi, dia kalau menyampaikan mari bawa apa sih? Ini namanya mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah itu nasihat-nasihat yang baik, pitutur-pitutur yang menyejukkan hati. Menyejukkan. Jadi mau'izatul hasanah sejuk hatinya itu kan rasa. Ya. Kalau nggak datang itu dikangenin sama jamaahnya. Ada juga ustaz yang datang itu jamnya, males aku. Mau aku kalau seolah-olah dia tok yang Islam kita ini salah semua. Memang ada juga kayak gitu. Ya. Jadi dakwah itu yang menyejukkan hati. Mau'izatul hasanah, dengan tutur kata, dengan nasihat-nasihat, dengan ungkapan-ungkapan bahasa atau diksi dengan kata-kata yang baik. Jangan main kritik terus. Ya males orang kalau dikritik terus. Ya. Seperti saya punya teman. Kita menggelarkan suatu kajian Al-Qur'an tematik. Diajak sama temannya, "Ayo ngaji di Masjid At-Taqwa." Sopo ustaz deh? Bapak Abdul Haji. Ya. Terus materinya apa? Bagus Mbak Yu, perempuan kebetulan. Nanti kita diajak baca Quran dulu, dibaca bareng-bareng. Saat dibaca bareng-bareng diterangkan tajwidnya supaya bacaannya bagus. Habis itu terus dibaca artinya.
Dibaca artinya itu supaya kita paham apa isinya Al-Quran. Terus ngomong, hah pakai arti? Koyok kaget gitu. Iya Mbak Yu, soalnya Quran itu kan bahasa Arab, kalau dibaca toh ya cuma dapat pahala, nggak dapat ilmunya, dapat itu. Pakai arti yo. Waduh, maaf itu yang saya nggak mau kalau pakai arti. Kalau ngaji tadarus biasa khataman itu mau aku, kalau pakai arti nggak mau. Ditanya sama ini, kenapa Mbak Yu kalau pakai arti? Waduh, aku kemarin tuh coba di masjid yang lain ngaji gitu. Tiba-tiba Al-Quran itu diartikan membahas tentang orang yang suka keluar rumah buka-buka aurat itu ya. Waduh ngeri, aku takut, makanya aku nggak mau ngaji lagi katanya ya. Langsung kena aku. Padahal itu nggak sengaja, ketepaan saja katanya dia. Terus pindah lagi ke masjid yang lain, sama Al-Quran diterjemahkan juga, diterangkan itu. Saya kena lagi membahas tentang ayat-ayat ribawi, nganakno duit. Padahal itu pekerjaan sehari-hariku, Mbak Yu. Maka aku takut lah, kayak ngaji pakai arti itu ya gak mau aku ya, menghindar. Lah ini kalau orang seperti ini sakit mau diberi obat, sakit disuruh minum jamu nggak mau, kira-kira sakitnya tambah sembuh apa tambah nemen? Lah seperti ada gitu. Ya mungkin tadi cara ustadznya yang menjelaskan itu ya. Makanya kan dakwah itu isinya amar ma'ruf biasanya, ini. Dakwah itu isinya biasa amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu menyampaikan hal-hal yang baik-baik, yang tidak menyinggung perasaan orang. Ya mengajak itu supaya orang tertarik kan. Ya. Kalau perlu iming-iming pahala gini-gini ya itu ya. Biasanya kalau amar ma'ruf banyak iming-iming pahala, begini pahalanya gini. Tapi dakwah itu tidak hanya amar ma'ruf, ada juga nahi mungkar. Ya. Nahi mungkar itu supaya orang mencegah tidak terjadi kemungkaran, kemaksiatan di sekitar kita, itu perlu juga itu disampaikan berita-berita yang bersifat ancaman. Nek kamu nyolong nanti di akhirat begini, nek kamu mendolimi orang lain nanti begini, nek kamu punya utang nggak membayar nanti kamu begini, itu perlu juga. Jadi isinya dakwah itu ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini, jadi di sini turunkan caranya. Lalu cara yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, berdialog. Ya, jadi dakwah itu ada yang disampaikan dengan lesan, ada yang disampaikan dengan perbuatan, ada juga dengan dialog. Berdialog biasa kira. Pak, sampean kok nggak mau ke masjid itu apa Pak latar belakangnya, kesulitannya Pak? Barangkali saya bisa bantu. Oh saya sibuk begini ya. Sampai kapan Pak sampean akan sibuk terus-menerus kayak gitu ya? Kira-kira sampean nggak menyesal ya Pak? Rumahnya dekat dengan masjid kok nggak masjid? Kira-kira nggak merasa rugi? Padahal sampean juga ikut andil membangun dulu. Sampean kok nggak isu ke masjid? Jangan sampai kita ini koyok orang bikin usungan. Usungan itu loh Pak. Apa? Saya ngusung orang mati kecenderungnya apa? Geranda. Berani bikin takut naik. Kan ada juga gitu, berani bangun masjid tapi kalau diajak ke masjid gak mau. Jangan sampai seperti itu. Jangan Pak, ayo kita ini masjid kita bersama kita ini ya. Nah ini namanya berdialog, diajak berdialog, berdiskusi dengan tutur kata yang baik. Sekali-kali jangan nyinggung perasaan orang lain. Tapi nanti nek wes ngeyel kita kasih yang halus sekali ya, kasar sekali-sekali ya dikencengin. Tapi jangan melukai perasaan orang. Mati loh Pak, sampai mati loh Pak, ya sampai ya gitu ya. Biasanya orang kalau sudah diingatkan tentang kematian itu, aduh kita ya sudah sampai ya. Nanti akan kita lanjutkan ya. Jadi kenapa kita harus berdakwah? Tadi sudah terjawab. Ya, kita berdakwah itu karena perintah Allah. Ya. Dan kalau Islam ini tidak didakwakan, nanti pasti umatnya akan bodoh. Pasti itu. Kalau dakwah dihentikan, tidak disampaikan, pasti orang Islam bodoh. Jadi dengan dakwah itu akan memandaikan semua umat Islam. Dengan dakwah juga akan kita terbebas dari kewajiban, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita lanjutkan kajiannya pada pertemuan yang akan datang. Karena memang waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin.
Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.